kamu mikirnya begitu, nggak akan ada yang jadi lagunya. Jadi Pas Band itu adalah salah satu band yang sangat sering berantem saat kita bikin karya. Ya, halo pembaca Babe. Sekarang ini ada segmen terbaru dari Babe One on One, namanya Babe Cetar, alias kreator tanya artis. Ini kalau melihat, selain kita akan ngobrol sama Pas Band, udah ada dua kreator kita dari aplikasi Babe yang akan ikut ngobrol-ngobrol bareng Pas Band. Kita dadah-dadahan dulu, halo semuanya. Halo. Ya, ini ada Jeremy dan Faisal. Nih sebelum aku akan mempersilahkan kalian untuk langsung nanya-nanya ke para personil Pas Band, mau nanya dulu, ini pertama kali denger lagu Pas Band itu kapan sih? Siapa dulu nih? Faisal. Oke. Ya, jadi assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal. Saya sekarang umurnya 31 tahun, kelahiran 88. Okay. Jadi kalau misalnya dengar lagu Pas Band itu pas lagi SMP. Lagi rame-ramenya lagu Jengah itu. Oh. Lagu Jengah yang video klipnya itu tukang gorengan, tukang batagor itu kan. Iya, ya sampai sekarang lagu Jengah kebetulan ngeband juga dari SMP, SMA kita ngeband, di kuliahan juga ngeband. Lagu itu emang sampai sekarang tuh masih enak banget gitu. Masih enak banget. Mohon. Tahunya. Jeremy? Ya kalau saya punten Kang, atau saya mah kelahiran tahun 99. Pertama kali dengar itu waktu saya mau belajar gitar. Jadi saya nyari nih kira-kira lagu yang enak didengar tapi simple apa, muter-muter. Akhirnya ketemu nih lagu yang judulnya Romeo and Juliet. Itu kan progresif kan gampang ya Kang ya bagi pemula ya Kang, tapi simple banget tapi enak banget, ear catching banget gitu. Gitu. Itu awal mulanya aku denger Pas Band sih. Gitu kan. Album itu yang jadi suka. album itu keluar dia baru berumur 9 tahun. Aku juga suka yang itu Kang, yang Romantic Lies and Bleeding itu juga aku suka. Apa lagu apa di situ apa? Yang Romantic Lies and Bleeding Kang. Yang aku sama Morning Buzz. Oh iya, Morning Boss. Morning Boss. Oke nih, Ya, dari sebenarnya dulu udah menyiapkan pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan kepada para personil Pas Band. Silakan Faisal, mau nanya apa? Oke, langsung aja nih. Pas Band itu lahir tuh tahun 90-an ya? Ya. Pas lagi masa-masanya Orde Baru kan? Yes. Dan lagunya tuh jujur banget gitu kan. Apa yang dilihat gitu kan. Apa yang dilihat ya itu diutarakan. Itu posisinya saat itu seperti apa sih? Ketika kita mencurahkan inspirasi kita melalui sebuah lagu. Dan itu mengkritik pemerintah gitu. Ada nggak sih pihak-pihak yang seperti ancaman atau bahkan terkenalnya kan waktu itu seperti itu gitu sebelum masa reformasi itu. Ada nggak sih hal-hal seperti itu? Gitu? Sering nulis politik ya Faisal. Kan Mungkin itu yang bisa jawab. Memang kita di generasi awal, di generasi mulai berani bicara. Nah dulu zaman itu memang pemerintah ketat, termasuk pendataan siapa saja di kampus yang terlalu vokal. Saya termasuk yang setengah berani, jadi nggak berani tahun depan juga. Ya. Jadi kalau jalan rame-rame bertujuh saya paling belakang. Tapi saya rekam itu menjadi energi yang dirasakan di saat itu. Saya jadikan energi untuk mengeluarkannya dalam bentuk lirik. Dalam bentuk ketidakpuasan itu dalam bentuk catatan-catatan yang kemudian akhirnya saya bawa pulang ke Pas Band. Wah ini cocok nih buat lagu Pas Band nih. Karena memang Pas Band itu musik rock yang boleh dibilang memainkan musik yang sangat progresif di zamannya. Jadi kami mah orang yang beruntung ternyata nggak lama dari situ reformasi terjadi. Dan akhirnya ya kami menuai
menuai keharuman nama, dianggap Bagian dari mendobrak atau apalah namanya lah ya, dianggap inovator dan sebagainya. Ya alhamdulillah sih, itu sih sebetulnya cuma efek saja, efek akibat dari apa. Ya sebenarnya kalau ancaman tuh nggak ada ya, kita nggak pernah ngerasain bahwa ketika kita menyuarakan hal-hal yang tabu saat itu ada ancaman terhadap kita. Yang terjadi adalah karena musik kita terlalu keras, kemudian juga klip kita akhirnya terlalu, saat itu mungkinnya terlalu brutal ya, ada mosing, ada fokus segala macam, dan itu tidak sesuai ternyata dengan kondisi industri saat itu, kondisi pertelevisian, kondisi di radio juga. Jadi akhirnya single kita tidak pernah tayang di TV-TV nasional mungkin ya. Oke, Faisal sebagai anak band juga, mungkin ada yang pengen ditanyain, minta wejangan gitu sebagai anak band juga nih, yang sudah ngeband sejak SMP. Kalau wejangan sih lebih ke arah bikin lagu. Sulit banget gitu ya bikin lagu. Gimana caranya bikin lagu sampai bisa jadi selesai. Kadang kita udah punya materi, besoknya lupa lagi gitu. Kadang kita udah rekam atau dikasih genjrengan gitu, besoknya ditinggalin lagi, udah kehapus lagi gitu. Sebenarnya gimana sih biar kita konsisten? Sama soal lupa mah, kita juga sering lupa. Yang dilakukan Faisal sebenarnya udah benar, kan anak sekarang kita punya handphone, punya alat rekam yang bisa mobile kemana-mana, karena sebuah lagu yang jadi, yang bisa meledak atau apapun, itu kan dimulai dari senandung kan sebenarnya, dari ujuk-ujuk, gue dapat melodi bagus nih, kalau kamu nggak rekam insya Allah hilang. Iya. Itu juga yang dilakukan sama pas band kita. Ada sepotong beat nih, kita banking. Ada sepotong melodi lagu, banking. Bang ada dari beat gitar yang bagus, kita banking. Itu bisa jadi dari beberapa lagu yang kita udah banking. Oh ini bisa coba, bisa masuk sini, ini bisa masuk sini. Gitu, bisa semudah itu, tapi bisa juga sulit kalau ternyata saat itu ngegabunginnya juga lagi buntu, bisa juga. Tapi at least kamu udah di tahap yang benar, di banking dulu. Lagu, kalau mau buat lagu atau grup kamu buat lagu, jadiin aja. Jangan peduli orang suka nggak ya, ini lagu tren nggak ya, atau ini lagu cocok nggak sih didengar buat umum. Nggak, jangan mikir, kalau kamu mikirnya begitu nggak akan ada yang jadi lagunya. Ini Jeremy udah nggak sabar nih mau ikut tanahnya juga, Kang. Jeremy ini nih keyboardis handal yang suka nge-cover lagu juga, Kang. Oh, mantap. Masih belajar sih. Boleh Jeremy mau nanya? Ya, jadi aku mau nanya nih, Kang. Dulu aku sempat punya band-band kecil gitu, Kang, waktu SMA. Cuman bubar, Kang, gara-gara beda pendapat, beda ide, beda kemauan. Nah, pertanyaan aku gini, Kang. Ini kan udah berpuluh-puluh tahun nih, Kang. Aku salut banget. Gimana sih caranya, misalkan kayak Kang Sandi sama Kang Richard itu beda ide, beda pemikiran gitu. Gimana caranya supaya akhir-akhirnya bisa satu tujuan lagi gitu? Gitu sih. Sama soalnya butuh manggung, butuh ditransfer. Jujur banget. Usia juga kali Jeremy ya. Jadi pas band itu adalah salah satu band yang sangat sering berantem saat kita bikin karya. Memang berantem gitu, memang marahan kayak gitu. Tapi kita selalu punya cara untuk bisa bikin ayo kita gabung lagi, ayo kita berkarya lagi. Karena saya ngerasa bahwa akhirnya saya berpendapat bahwa band yang sering berantem dalam proses kreativitas itulah band yang hidup gitu, bukan band yang lagunya dibuat oleh satu orang dan yang sekedar main doang, nggak gitu. Dan kita saling menghargai apa yang Bembek bikin. Kalau saya nggak pernah menghargai yang Sandi bikin, karena Sandi nggak pernah bikin dia nggak pernah bikin, jadi saya nggak pernah menghargai. Gini loh, Jeremy, ketika kita kesulitan, jadi saat bikin karya itu tidak harus dengan membuat band sekarang itu, gitu. Dengan sendiri aja, apalagi pemain keyboard tuh menurut saya sangat diuntungkan ya dengan kondisi sekarang, dengan software yang ada sekarang.
kalau emang kesulitan ketika kita ngeband, karena emang ngeband itu butuh usaha yang lain ya, selain hanya kita membuat notasi atau apa gitu. Nah, menurut saya ya sudah bikin sendiri aja. Bahkan dari seorang band yang sudah puluhan tahun berkarya menyarankan kamu jadi solois aja gitu. Iya. Jadi kita nanti akan menunggu Jeremy mengcover single sesungguhnya ya. Boleh. Betul. Ya. Siap. Okay. Nah ini terakhir nih Kang, aku disenggol sebelum wawancara ini, Faisal kan sebagai vokalis gitu, katanya pengen lah rap sedikit sama Kang Yuki gitu. Yes. Wah, boleh nih. Apa Faisal? Lagu apa ya? Lagu Jengah lah pastinya nih. Yes. Kita jengah, dengarkan banyak alasan. Kita bosan, dengarkan cerita. Bagaimana tidak bosan? Karena hanya bisa bicara. Ternyata tak pernah ada bukti yang langsung terasa dan nyata untuk kita. Kita buat semua melihat akibatnya. Ternyata tetap terjadi. Upeti di sana sini, korupsi menggila lagi. Kita pun jengah, dengarkan banyak alasan. Kita bosan, dengarkan cerita.